Pria ini bernama Ray Kroc. Ia merupakan seorang salesman mesin pembuat milkshake, yang dimana hari itu tengah berusaha menjual mesin milkshake-nya di berbagai restoran. Namun tak ada satupun yang mau membeli mesin tersebut. Padahal dengan mesin itu mereka bisa menyajikan milkshake dengan sangat cepat. Terkadang ia juga memesan makanan dari restoran-restoran yang ia kunjungi. Namun dari semua restoran itu memiliki pelayanan yang sangat buruk. Dari mulai penyajiannya yang cukup lama hingga pesanan yang tak sesuai dengan apa yang ia pesan. Hingga suatu hari saat Ray mendengar kabar bahwa ada salah satu restoran yang memesan mesin milkshake-nya sebanyak 6 unit. Ia tak percaya karena untuk satu mesin saja ia sangat kesulitan untuk menjualnya. Untuk memastikan, akhirnya ia mencoba menelpon restoran tersebut. Dan ternyata setelah menelpon langsung, Ray semakin dibuat bingung saat pemilik restoran yang bernama Dick menaikkan jumlah pesanan menjadi 8 unit. Karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mengunjungi restoran yang ternyata letaknya cukup jauh, yaitu di San Bernardino, California. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Ray saat melihat orang-orang yang tengah sibuk mengantri. Ditambah lagi sistem penyajiannya yang sangat cepat. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba tukang sapu yang ternyata adik dari Dick sekaligus pemilik restoran mendatanginya. Di sana Ray memperkenalkan diri sekaligus mengkonfirmasi jumlah pesanan mesinnya. Untuk menjawab rasa penasaran dari Ray, akhirnya Mac mengizinkan dia untuk melihat-lihat isi dapurnya. Ray yang semakin penasaran akhirnya mengajak dua pemilik restoran yaitu Dick dan Mac untuk makan malam sekaligus menceritakan awal mula McDonald berdiri. Di mana dulu setelah bisnis bioskop mereka bangkrut, mereka memutuskan untuk berkecimpung di bisnis makanan. Mereka membuka gerai khusus makanan hotdog di Arcadia. Tapi karena sebagian masyarakat Arcadia memiliki ekonomi yang buruk, mereka memutuskan untuk pindah ke kota San Bernardino. Dan karena tidak punya uang untuk menyewa gedung, akhirnya mereka memindahkan bangunannya dan memberi nama McDonald. Awalnya mereka mempunyai 27 menu. Namun karena terjadi banyak kesalahan seperti waktu penyajian yang lama, bahkan salah orderan, membuat McDonald merubahnya menjadi 3 menu saja, yaitu burger, french fries, dan juga milkshake. Tapi lagi dan lagi, Dick mendapatkan masalah di mana waktu penyajian yang masih belum efisien. Jadi mereka memutuskan menutup restorannya sementara untuk memperbaiki semuanya. Dan setelah sekian lama, akhirnya mereka menemukan sistem penyajian yang sangat efisien dengan waktu kurang dari 30 detik, yang mereka sebut dengan Speedy Food. Di mana orang harus mengantri dan mengambil makanannya sendiri. Namun lagi-lagi mereka mendapatkan masalah karena orang-orang tidak mau mengambil makanannya sendiri. Hingga suatu hari saat mereka mulai putus asa, ada anak kecil yang mau mengantri dan secara tidak langsung membuat pelanggan lainnya berdatangan. Malam harinya Ray memikirkan cerita kakak beradik itu. Hingga di pagi harinya Ray kembali datang ke sana untuk menawarkan pengembangan bisnis mereka dengan menjadikan McDonald sebagai waralaba terbesar di dunia. Namun mereka menolak karena mereka sudah pernah memiliki 5 McDonald di kota yang berbeda. Dan mereka kesulitan dalam quality control hingga membuat kelimanya menjadi berantakan. Dan semenjak itu mereka memutuskan untuk membuka 1 McDonald saja. Tapi semuanya terkontrol daripada 50 McDonald tapi berantakan semua. Di sana Ray sempat melihat konsep desain McDonald yang dinamai lengkungan emas oleh Dick. Dan ternyata mereka pernah merealisasikan konsep tersebut di satu kota yaitu di Phoenix. Rasa penasaran yang tinggi memaksa Ray untuk melihat secara langsung desain lengkungan emas tersebut. Begitu melihatnya, Ray merasa kagum dan berpikir bahwa bangunan tersebut memiliki potensi yang sangat tinggi.
Dengan semangat membara, ia pun pulang ke rumah dan memberitahu istrinya tentang rencananya untuk berinvestasi pada restoran cepat saji yaitu McDonald. Namun ternyata sang istri tidak setuju dan malah menyuruh Ray untuk pensiun saja agar bisa meluangkan waktu lebih banyak untuknya. Alhasil percakapan mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Keesokan harinya Ray kembali menawarkan mesin milkshake-nya di sebuah restoran. Namun lagi dan lagi ia mendapatkan penolakan. Saat perjalanan pulang, ia berkali-kali melihat bangunan gereja dan juga pengadilan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, yaitu salib dan juga bendera, yang membuat Ray menemukan sebuah ide untuk memaknai lengkungan emas itu sebagai simbol McDonald. Ray berpikir bahwa McDonald bisa menjadi sebuah gereja yang bisa memberikan santapan rohani dan jasmani bagi masyarakat Amerika. Setelah kakak beradik itu berunding, akhirnya mereka menerima tawaran Ray dengan sistem kontrak dan syarat-syarat yang sudah mereka tentukan. Dan di hari-hari berikutnya, Ray mulai mendemonstrasikan konsep McDonald ke beberapa pengusaha. Namun tak ada satupun dari mereka yang tertarik dengan ide tersebut. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk membangun restorannya sendiri dengan meminjam dana dari bank, menggunakan sertifikat rumahnya tanpa sepengetahuan sang istri. Setelah itu ia mulai membangun McDonald pertamanya di daerah Illinois yang diawasi langsung oleh dirinya. Selama proses pembangunan, sekretarisnya memberitahu bahwa pihak McDonald tidak menyetujui adanya kerjasama dengan Coca-Cola. Ray mencoba meyakinkan mereka berdua bahwa hal itu bisa menguntungkan bagi usahanya. Namun dengan pemikiran sempit kakak beradik ini, mereka tetap menolak kerjasama tersebut. Singkat cerita, akhirnya McDonald pertamanya telah berdiri dan langsung diawasi oleh Ray. Di hari itu juga ia mendapatkan koki terbaik pertamanya yang bernama Fred Turner, yang kemudian menjadi asisten pribadinya. Di hari berikutnya ia mencoba memperbaiki hubungannya bersama sang istri dengan mengajaknya pergi ke suatu tempat makan dan berkumpul dengan teman-temannya. Awalnya mereka terus mengejek bisnis yang dijalankan oleh Ray, namun sang istri mendukung Ray untuk menceritakan lebih detail bisnis waralabanya, yang membuat teman-teman konglomeratnya itu tertarik untuk join dengan bisnis McDonald-nya. Dalam 1 bulan ia berhasil mendirikan 3 cabang sekaligus yang membuat kedua saudara ini menjadi khawatir. Dan benar saja, saat Ray melakukan audit, ia mendapati bahwa ketiga restorannya tersebut tidak memiliki quality control yang bagus. Mulai dari menambahkan menu baru di papan nama, sampah di mana-mana, hingga penyajian burger yang tidak sesuai dengan standar McDonald. Tentu saja hal ini membuatnya marah dan langsung memutuskan kontrak kerjasamanya bersama rekan-rekan konglomeratnya. Tak hanya itu saja, ia juga melarang sang istri untuk berteman dengan rekan konglomeratnya yang pemalas tersebut. Di saat ia terus memikirkan cara bagaimana mereka bisa mengelola McDonald seperti yang ia harapkan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang Yahudi bernama Leonard yang sedang menawarkan kitab pada Jen, yaitu sekretarisnya. Sejak saat itu ia mulai menawarkan bisnis waralabanya ke kalangan menengah ke bawah. Ia berpikir bahwa mereka bisa lebih gigih dan bertanggung jawab atas bisnisnya. Malamnya Ray bercerita kepada sang istri bahwa ia merasa iri dengan kerjasama para klien barunya. Sepasang suami istri saling membantu, di mana sang suami ikut bekerja di dapur sementara sang istri melayani anak-anak di depan. Semakin hari bisnis waralabanya semakin meluas hingga ke kota Minneapolis St. Paul, kota terbesar di Minnesota. Di kota tersebut ia bertemu dengan seorang pengusaha restoran yang bernama Rolly Smith, yang juga tertarik untuk join ke bisnis waralaba McDonald milik Ray. Dan di sanalah untuk pertama kalinya ia merasakan cinta pada pandangan pertama dengan seorang perempuan bernama Joan yang ternyata merupakan istri dari si Rolly.
Namun lagi dan lagi, Ray mengalami masalah karena secara tiba-tiba mereka telah kehabisan uang modal karena biaya pengeluaran lebih besar daripada untung pemasukan. Mengetahui hal itu, ia mencoba menghubungi dua bersaudara itu untuk bernegosiasi kenaikan profit dari 1,4% ke 3,5%. Namun dengan tegas Dick menolak negosiasi tersebut dan tetap mempertahankan perjanjian kontrak yang telah Ray tanda tangani. Sementara di kantor, asisten pribadinya memberitahu bahwa mesin pendinginlah yang menjadi momok bagi perusahaan karena biayanya yang terlalu tinggi. Di saat Ray yang sedang pusing dengan masalah kantornya, sesampai di rumah sang istri langsung mempertanyakan perihal sertifikat rumahnya. Ternyata pihak bank sengaja memberitahu sang istri karena Ray sudah menunggak selama 3 bulan. Karena stres dengan pekerjaan kantor dan masalah rumah tangga yang bertubi-tubi, akhirnya ia memutuskan untuk menemui Joan. Di sana Joan dan Rolly mencoba mencari jalan keluar agar semua waralaba McDonald bisa menghemat biaya listrik dengan menggunakan susu kocok instan yang rasanya tak jauh beda dengan susu kocok yang alami. Setelah mencobanya, ia pun tertarik dengan ide tersebut. Namun lagi dan lagi dua bersaudara ini menolak usulan dari Ray dan tetap mempertahankan kualitas susu kocok murni untuk semua gerai McDonald. Tentu saja hal ini membuat Ray semakin emosi. Belum lagi masalah surat peringatan terakhir yang ia terima dari pihak bank. Keesokan harinya saat ia mencoba meminta perpanjangan waktu pada pihak bank, seorang konsultan keuangan yang bernama Harry tak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Harry yang ternyata penggemar McDonald menawarkan diri untuk menemukan masalah dari bisnis waralaba itu. Setelah melihat buku besar perusahaan, Harry menyadari bahwa Ray tidak menjalankan bisnis makanan melainkan bisnis properti, di mana keseimbangan antara profit dan pengeluaran menjadi berantakan karena para waralaba harus membayar sewa lahan yang begitu besar sehingga bisnis Ray tidak akan bisa berjalan hanya dengan mengandalkan keuntungan 1,4% dari hasil penjualan burger saja. Untuk itu seharusnya Ray membeli lahan dan kemudian disewakan pada calon waralaba. Dengan begitu Ray bisa menghasilkan uang dari kepemilikan lahan tempat McDonald berdiri. Ia juga bisa memiliki kendali untuk memutus kontrak secara tiba-tiba jika waralaba tidak sesuai dengan standar McDonald. Bahkan dengan cara seperti ini, Ray juga bisa terbebas dari kendali kontrak dengan Dick dan juga Mac. Akhirnya ia pun mengikuti saran Harry serta menjadikannya sebagai konsultan keuangan perusahaan yang sekarang sudah berganti menjadi Franchise Realty Corporation. Hingga suatu hari saat kedua bersaudara ini mengetahui kabar terbaru dari perusahaan Ray, mereka pun segera mengajukan protes karena menganggap Ray telah melanggar kontrak. Namun Ray mengatakan bahwa Dick dan Mac hanya mempunyai kendali dari bawah atap hingga atas lantai saja. Sementara Ray berhak penuh atas kendali di luar gedung, yaitu lahannya. Beberapa hari setelah itu, Ray pun segera menjalankan ide susu kocok instan dari Joan pada keseluruh waralabanya, kecuali di tempatnya Mac dan juga Dick, yang tentu saja membuat kedua bersaudara ini marah besar. Di sana Ray mengatakan jika ia sudah sangat muak dengan sifat mereka yang tak memiliki pikiran untuk maju. Singkat cerita, hubungan Ray dan Joan semakin menjadi dekat. Ia sangat mengagumi Joan karena menurutnya Joan adalah wanita yang mempunyai ambisi sangat besar sama seperti dirinya. Hingga suatu hari saat Ray dan istrinya tengah makan bersama, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Dalam perceraiannya, Ray menyerahkan seluruh hartanya pada sang istri kecuali saham McDonald. Ia berkata bahwa ia lebih baik mati daripada kehilangan saham McDonald. Tak sampai di situ saja, Ray juga menyewa pengacara terhebat untuk menendang Mac serta Dick dari perusahaan McDonald dan kembali mengganti perusahaannya dengan nama McDonald Corporation. Tentu saja hal ini lagi dan lagi membuat kedua saudara ini marah besar dan ingin menuntut Ray atas pencurian nama perusahaan.
Namun Ray menjelaskan bahwa mereka tidak mungkin bisa menang karena Ray sendiri sudah memiliki banyak gerai di 17 negara bagian yang berbeda, sementara mereka hanya memiliki satu gerai di sebuah desa. Keesokan harinya, Ray datang menjenguk Mac sekaligus memberikan sebuah cek kosong sebagai tanda bahwa Ray akan membeli penuh kepemilikan McDonald. Menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menang melawan Ray, alih-alih meneruskan kerjasama, mereka malah menawarkan harga sejumlah 1.350 juta dolar untuk masing-masing satu kepemilikan gerai yang ada di San Bernardino dan 1% dari keuntungan perusahaan selamanya. Akhirnya Ray menyetujui semua permintaan mereka terkecuali royalti 1% dari pendapatan perusahaan. Ia berpura-pura setuju dengan berjabat tangan padahal tidak pernah tertulis di dalam kontrak sehingga tidak sah secara hukum. Di dalam toilet saat Dick bertemu dengan Ray, ia menanyakan kenapa Ray tidak mencuri ide Speedy Foodnya saja, namun justru membeli kepemilikan nama McDonald beserta dengan desainnya. Ray berkata, justru merek McDonald lah yang terpenting dan ia incar karena terdengar mewah dan logonya sangat ikonik. Setelah menyerahkan nama McDonald, akhirnya mereka berdua dilarang untuk menggunakan merek tersebut pada restorannya. Tak hanya itu saja, Ray kemudian mengambil kesempatan ini untuk membangun satu restoran McDonald tepat di depan restorannya Dick dan juga Mac, yang membuat mereka berdua gulung tikar dan menutup gerai usaha mereka untuk selama-lamanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian akhirnya usaha Ray berkembang dengan pesat, dan sekarang ia sudah menikah dengan perempuan yang dia cintai, yaitu Joan. Dan film ini pun selesai.